Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi masjid ini ya. Masjid apa? Al-Hikmah, nggih. Masjid Al-Hikmah ini, nah gitu nggih. Jamaah taklim Masjid Al-Hikmah yang berbahagia, insyaallah enggak ada yang sedih lah. Ketone meskipun ora ada duit ya insyaallah bahagia. Jure sapa ora ada duit ngenyek temen. Dan mudah-mudahan kita semuanya selantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat sehat, sempat, iman Islam tentunya itu yang utama. Dan alhamdulillah kita juga bisa menggunakannya dengan baik, dengan benar insyaallah untuk thalabul ilmi, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, mencari ilmu untuk memperoleh ridho Allah dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya dan Allah memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan yang akan kita bahas pada kali ini dan mungkin beberapa waktu ke depan adalah terkait dengan sholat. Okay. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas terkait dengan apa? Toharoh, terkait dengan wudu. Leres mbok? Leres. Dulu terkait dengan wudu. Nah, kemudian kemarin beberapa pertemuan diselingi dengan yang lain dan saat ini insyaallah kita akan bahas terkait dengan sholat. Sholat adalah suatu amalan yang sangat penting. Sholat adalah amalan yang sangat penting dan yang paling penting, bukan hanya sangat penting tapi apa? Yang paling penting, paling utama, ya, yang harus dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah satu amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena sholat itu adalah pembeda antara seorang hamba Allah, seorang muslim mukmin dengan orang-orang kafir. Bedanya di situ. Ya. Dan sholat itu akan apa? Membina, membentuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang punya karakter, yang punya akhlak, ya, yang punya adab. Membina manusia, membina kita semua sebagai hamba-hambanya yang insya Allah bisa menjadi rahmatan lil alamin, membawa kemaslahatan bagi semua umat. Ini kalau sholat kita benar. Kalau sholat kita betul-betul direnungkan, disadari, dilakukan dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar melakukan, tidak hanya sekedar melaksanakan, gugur kewajiban. Nggih kan? Sing penting gugur kewajibane. Sing penting ora dosa. Lah kira-kira untuk orang-orang yang seperti ini lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan yang sholatnya betul-betul temenanan, khusyuk? Nah, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang khusyuk ya.
Ya insyaallah. Lho kok guyu sih Ibu? Insyaallah. Yang di sini, yang hadir, ini sholatnya kan khusyuk semuanya insyaallah. Nah, berarti kan lebih banyak. Iya kan dong, ini khusyuk semuanya. Bukan Gus Allahu Akbar, orang kemutan apa-apa. Apa maning utang, orang kemutan utang. Mulanya orang nyaur utang ya gue. Ora kemutan. Ya. Allahu Akbar, orang kemutan pedangan, orang kemutan wis ora apa-apa, pokoke. Nah, kemutane sedang menghadap Allah. Ya, sedang menyembah Allah. Ya, sedang betul-betul mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kemutane kayak gue betul-betul luar biasa. Tapi nyatane memang Pak, akeh godaane. Kula piyambak saya sendiri mengakui, ya Allah, salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu, sing khusyuk bener-bener dari pertama sampai selesai, itu sing di salate jane. Subuh ya Allahu Akbar kemutan apa ya gitu loh. Ya. Ya Allah, luar biasa itu. Ana baik gitu loh ya. Ya, bahkan panjenengan pernah mungkin dalam hati salat bae lah, ngotuli ketemu. Nah, ana salat nggoleti barang. Kuncine kelalen, wis semeni siki salat disit, ngotuli kemutan. Lho, iki salate. Aduh, itu ada juga yang model kayak gitu itu. Allahu Akbar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Penting sekali sholat itu. Sehingga memang kalau sholat itu dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan khusyuk ya. Dan bacaan-bacanya penuh dengan tadabbur, direnungkan, dihayati betul. Insya Allah akan membuahkan hasil. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah ini. Lah kenapa banyak orang Islam ya, kemudian sholat penuh masjidnya tapi korupsinya ya akeh. Nang penjara sing akeh ya wong Islam. Nang Indonesia. Nang Amerika ya beda. Nang Amerika sing nang penjara sing akeh ya non muslim. Ya karena nang Indonesia mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Tapi insya Allah sungguhnya kalau mayoritas Islam itu, kemudian yang mayoritas ini benar-benar melaksanakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah di penjara ya jarang orang Islamnya. Itu kenapa? Ya karena nggak melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, tidak melaksanakan sholat dengan baik dan benar, tidak menjaga sholatnya. Itu Bapak Ibu. Ya, kon tepat waktu angel. Hanya karena urusan apa engkau disit. Tidak mengutamakan sholatnya, tidak mengutamakan menghadap Allah. Tapi kadang-kadang kita sering mengutamakan menghadap yang lain. Tidak mengutamakan kebutuhan kita tentang ridho Allah. Tapi lebih sering kita mengutamakan tentang duniawi. Nah, kayak jujur banget nih kumbai. Itu begitu ya. Lagi dagang rame pisan anak adan lah salate engko tanggung. Ya. Bahkan sering saya sampaikan, ini yang perlu dirubah Bapak Ibu. Dirubah. Ketika kita punya acara apapun termasuk hajatan janjane. Kenapa hajatan kok jam 11 tekan jam 1 gitu loh. Ya. Nyewa gedung nang gedung aturannya kayak itu aturan yang menyesatkan kita. Lan kayak gue ya ora usah nang gedung ngapain nang omah beda di. Itu nggih. Sering kan hajatan begitu, undangan di gedung. Jamnya jam pira, Pak? 11 tekan jam 1. Kuwi jam ibadah, Mbok. Itu. Lah pengantennya sing sibuk apa ngene jam 1 liren terus salat. Lah, biasanya nganti kelalen apa meneh dandan, eman-eman dandane nggo wudu. Ya Allah. Mbok ilang. Eman-eman dandane. Ini Bapak Ibu. Ngene kok eman-eman dandane berarti apa? Kita lebih mengutamakan yang lain daripada kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bisa diatur. Kegiatan dunia itu bisa diatur oleh kita. Ya, bisa diatur oleh kita. Penjadwalan kegiatan itu, nyun sewu, kegiatan apapun, itu yang dijadwal dulu kudune adalah sholat. Ya. Kalau mau ada kegiatan sekian hari, jadwal sholatnya masukkan dulu. Ya.
isoma, istirahat, sholat, itu udah masuk dulu. Sret, baru yang lain menyesuaikan. Aja liane disit sholatnya menyesuaikan. Nah itu jangan. Tapi sholatnya dulu, jadwal sholat dulu. Nah, saya kepengen ada undangan tapi di situ ada jadwal sholat. Undangan hajatan. Ya, kira-kira itu bagus Pak. Undangan misalnya ya jam 9 sampai jam 2 misalnya. Tapi nanti di situ ada istirahat, sholat, makan. Berarti pada jam itu tidak menerima tamu. Nah, yang hadir juga harus paham. Oh iya, bener gie, butuh sholat, ya, butuh istirahat, butuh makan. Nah itu jam 9 misalnya, jam 9 layani sampai jam setengah 12 lah ya, setengah 12. Jam setengah 12 sampai jam 1 istirahat, sholat, makan. Nanti jam 1 buka lagi tokone, apa? Walimahane, hajatane. Nah coba dibikin seperti itu Pak. Nggih. Angel karena enggak dimulai. Ya, insya Allah nanti kalau saya mantu, insya Allah. Ya, nanti kalau saya mantu, insya Allah. Tapi sesuai menganu anak yang nembe SMA. Nggih. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi ini undangan untuk panjenengan, nanti kalau saya mantu harus hadir semuanya loh. Buka apa? Kelalen kabeh. Ya Allah, Bapak Ibu. Ini ya, itu harus diperhatikan. Baru kita mementingkan yang namanya sholat. Kalau dalam pandangan, dalam apa namanya pemikiran kita, ya, dalam frame kita, sholat itu tidak dipentingkan, ya otomatis. Lah sholat yang tanha anil faksya'i wal munkar, sholat yang akan menjadikan kita jauh dari perbuatan keji, jauh dari perbuatan mungkar, itu tidak diutamakan. Alat untuk membersihkan diri tidak diutamakan. Ya otomatis alatnya buran duwe. Alatnya juga nggak punya, bagaimana? Kepengen bersihi apa ini? Karpet, orang duwe alate, kira-kira kepriye jajal? Atau dia alatnya bodol jorna bae. Kira-kira kepriwe? Ya ora bisa bersih. Lah ini Bapak Ibu. Maka ini sangat penting untuk terus kita koreksi sholat kita. Itu Bapak Ibu. Insya Allah kita betul-betul ngoreksi sholat kita. Ya berarti alatnya itu apa? Benar. Kita betul-betul butuh terhadap alat itu, gitu ya. Insya Allah hasilnya juga akan baik. Itu begitu. Ya vakum tapi kalau vakum rusak misalnya, ya ora bersih, ora bisa nyedot secara sempurna kan gitu nggih. Sapu kalau sapu bejat misalnya kan ya golek nyapu ya ora resik kan ya. Bejat. Ya bahasa nggonku loh ya. Bahasa sini apa bahasa sini? Ruwag. Iya. Karo sapu ruwag gitu loh ya. Lah ini Bapak Ibu. Nggih. Padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah kan. Ketika kita sholat 5 waktu, bayangin seperti kita mandi 5 kali. Kalau mandi 5 kali itu kepriwe jajal? Masuk angin gitu ya jawabannya. Mandi 5 kali kan bersih sekali gitu loh. Lah ini Bapak Ibu ya. Ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Bentuk daripada kita merasa penting dengan sholat, kita merasa butuh dengan sholat, maka kita harus mengoreksi lagi sholat kita. Ya, kita muhasabah. Kita lihat lagi, apakah sholat kita sudah sesuai dengan dalil, sesuai dengan contoh, sebagaimana Rasulullah sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Sudah seperti itu apa belum? Apa sholatnya esi nganggo karpet dewek? Ketika kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita mengamalkan apa tidak, menjaganya apa tidak. Karena banyak juga orang yang sudah ngaji, udah ngerti ilmunya, sholatnya ya tetap nganggo karpet dewek. Itu masih banyak. Sholatnya nganggo dalil alal biasa. Ya. Jadi nganggo dalil biasanya kayak kiye. Ya. Unyung biasanya kayak kiye. Padahal sudah ngerti dalilnya. Yang dilakukan nggak berdalil. Tapi tetap aja ngotot. Aku kan main sholat ya kayak kiye. Riko sing
aneh-aneh. Waduh, jangan. Tunjukkan dalilnya, tetap aja ngeyel. Rika apa sing aneh-aneh. Nah itu. Padahal yang dilakukan selama ini orang ngerti dalile. Hanya hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Aku ke diwarai nang bapak kayak kiye. Dalilnya apa? Lembuh. Lah pokoknya kan diwarai kayak kiye kok. Lah ini. Jadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Al-ayah. Jadi kita nggak boleh berhenti mengamalkan sesuatu, ya, mencukupkan diri dengan tidak adanya ilmu. Harus ngerti. Dan itu hukumnya adalah fardu ain. Itu hukumnya fardu ain. Itu sepakat para ulama, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak cukup ustadz tok sing belajar, nggak cukup orang lain yang belajar, tapi kita semuanya itu wajib belajar masalah iman, masalah ibadah. Apalagi masalah sholat. Itu fardu ain. Kenapa? Sholat itu ya hubungan kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu. Maka nek sholat kok imamnya suwe, alhamdulillah. Ya. Berarti kesempatan menghadap Allah, kesempatan bersama Allah itu lebih lama. Kesempatan bersama kekasih lebih lama. Nggih mboten? Jenengan men lagi pacaran kan kayak gue. 10 jam kerasane kayak sejam. Oh ngaku kan. Itu karena apa? Kebersamaan kita dengan kekasih. Nah kadang-kadang kita dengan Allah jarang ngaku Allah itu kekasih kita gitu kan. Kita cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat imam dan dawas titik wis ngerundel nang buri. Alah ngesuk ora sholat nang kene lah. Loh kenapa sih? Suwe pisan nih mame. Allahu Akbar itu. Lah ini Bapak Ibu, nggih. Dan harus diperbaiki. Persembahkan untuk yang kita cintai adalah sesuatu yang terbaik, kan gitu. Panjenengan nek mbesan gawane itu otomatis kan yang terbaik, mbok. Ya, orang mungkin mbesan gawane misalnya gedang petitine, orang mungkin gitu loh. Petitine digawakan orang mungkin gitu loh ya. Pasti ya sing apik-apik yang dipersembahkan. Nah, itu ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Kita masuk kepada materi karena ini sudah jam 7. Kurang, Bu. Jam 7 kurang. Ya. Baik, salat kita kembali ke kaifiyahnya dulu, nggih. Kembali ke kaifiyah. Nanti setelah kafiyah selesai, makna yang terkandung di dalamnya, ya. Tata caranya dulu, nggih. Tata cara salat. Bagaimana salat kita sebenarnya, begitu, nggih. Baik. Salat itu terdiri dari beberapa gerakan, ya. Terdiri dari beberapa gerakan dan juga beberapa bacaan. Okay. Maka di dalam pemahaman istilah fikih itu yang namanya sholat itu adalah apa? Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi yang namanya sholat secara pengertian syariat itu apa? Aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Maknanya tidak boleh menggunakan perkataan sing nganggo karepe dhewek, enggak boleh. Tidak boleh melakukan gerakan-gerakan sing nganggo karepe dhewek, itu juga tidak boleh. Karena sudah ditentukan. Oleh karena itu betul-betul harus mengikuti dalil. Berbeda, oke, yang penting ada dalilnya dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada bacaannya beda, tidak ada masalah. Yang penting ada dalil, tidak pakai hawa nafsu. Gerakannya kok ada beda, tidak ada masalah. Yang penting ada dalilnya. Oh, berarti itu ada tanawu, ya. Ada bentuk macam-macam ibadah yang dibolehkan. Lah ini Bapak Ibu. Aqwalun wa af'alun, suatu ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan wa af'alun dan perbuatan-perbuatan mahsusatun yang tertentu yang sudah ditentukan. Yaitu apa? Mengikuti sunnah
atau contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Lah ini, sehingga salat kita harus betul-betul sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, memulai salat, nah, otomatis kita harus dalam keadaan yang suci. Nggih. Yang baik itu ya suci lahir dan batin. Nah, yang baik dan memenuhi syarat sahnya adalah suci lahir, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci dari najis. Itu persoalan nang kene esi kakek dosa esi kue tetap sah salatnya, tetap sah. Tapi yang bagus, lebih bagus lagi yang memang bersih lahir dan batin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar, ya. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Bapak Ibu. Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang baik begitu. Tapi yang utama, bukan yang utama ya, terkait dengan sah dan tidaknya itu apa? Ya, suci lahirnya. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis. Lah itu. Yeah. Baik. Kemudian mengawali sholat dengan niat. Nah ini. Innamal a'malu bin niat. Niat itu fungsinya untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Yeah. Niat itu untuk mengarahkan tujuan kita. Kalau tidak niat maka tujuannya menjadi tidak jelas. Ini kan? Tidak jelas. Terus sholat apa orang genah. Tapi kalau dengan niat itu ya akan menentukan jenis ibadah yang kita lakukan, membedakan dengan ibadah yang lain, dan apa menentukan memfokuskan ya, memfokuskan amal perbuatan kita. Lah ini Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam mengiringi niat itu, karena secara umum dalilnya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta dan atau redaksi yang lain, meskipun hadis itu diperselisihkan, akan tapi ulama memakainya karena banyak jalur dan kemudian ada hadis-hadis memang yang hasan sampai derajat hasan, ada yang mengatakan sahih juga, ya. Maka itu dipakai. Segala amal perbuatan boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim itu apa namanya? Kita harus lebih serius. Karena memulai pekerjaan itu dengan apa? Mengucapkan, menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya sampaikan apa belum dulu ini? Terkait dengan bismillah. Belum. Di dalam kitab tafsir ya. Coba saya tak buka dulu ini. Itu ada 7 ya, sebentar. Ada 7 faedah bismillah. Nah, baik, tak buka dulu karena saya tidak hafal ya 7-nya. Mana ini? Ini dia. Nah, di dalam kitab tafsir ayat ahkam, tafsir ayat ahkam jilid 1 halaman 4 dan 5. Ini terjemahan tafsir ayat ahkam jilid 1 halaman 4 dan 5. Karya Ali As-Sobuni. Itu setidaknya atau di antara faedah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa? Tabarruk. Tabarruk. Memohon berkah. Lah ini Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan ngaji sudah bismillahirrahmanirrahim, kowe kudu serius ngajine. Nek ngantuk kepriwe? Turu. Wudu. Keluar wudu. Kenapa? Ya jaluk berkah. Wong jaluk berkah malah tinggal turu. Kira-kira oleh jaluk kepriwe? Ya nggo liyane sidane. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Ini penting.
Kita sedang tabarruk, ya, memohon berkah kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Maka amalan berikutnya yang dilakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang dolanan. Ngaji, mari kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek bismillah hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tidak dihayati juga. Lah ya otomatis. Ya. Ini Bapak Ibu, nggih. Maka dihayati betul bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asma Allah disebut, menyebutkan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini enggak main-main. Ketone biasa banget, Mbok. Nang dinti mari kita bersama-sama buka bismillah. Nang ngendi bae kayak gitu loh. Bahkan arep dangdutan be. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Ya Allah. Ini karena tidak menghayati betul gitu loh. Loh, masa dangdutan dibuka dengan bacaan basmalah. Nek betul-betul dibuka dengan bacaan basmalah, orang sida dangdutan. Atau dangdutan ini misalnya diatur, dangdutan yang syar'i, yang diridhoi Allah, kepriye carane? Lanang wedon dipisah, kon nganggo jilbab kabeh, ora kena bukaan aurat. Kemudian ora kena joget-jogedan. Lagune kudu lagu-lagu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ora kowe dangdutane kowe? Ya Allah. Dan itu sering juga terjadi di walimahan. Nggih mboten? Mulane walimahan nyun sewu nggih. Itu tolong anak hiburannya yang islami. Yang islami, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, aja urgent tunggal misalnya, biduane rok mini. Wah, jan. Jadi roke gue kurang dawa, kurang bahan, setengah pupu misalnya. Lho kok ngerti wis tau weruh masalah. Lah wong nang ngarepe liwat nang ngarepe ngono ora yo. Ya dideleng sedelah lah. Aduh. Nek wis ndeleng tuli wis. Ini Bapak Ibu ya. Betul terjadi dan banyak terjadi di kalangan kita. Ini Bapak Ibu. Nggih, diperbaiki. Nggih. Ana hiburan, lagu-lagune pesankan. Tidak boleh lagu-lagu yang macam-macam. Ya, apalagi patah hatiku jadinya. Wah, orang anak-anak ya itu lagu jadul banget ya. Lagu para mbah-mbah gitu. Apa pulangkan saja dan sebagainya gitu kan. Apalagi lagu-lagu yang syairnya mengajak bermesraan tapi karo pacare gitu kan. Itu sudah maksiat semuanya. Lu masih pacaran kok di syairnya gitu kan. Lah kok isinya ajakan seperti itu kan udah enggak baik. Ini Bapak Ibu. Maka kayak gitu diawali dengan bismillah. Ya, kontradiksi banget gitu loh. Ini Bapak Ibu, nggih. Tabarruk ini sedang mencari berkah, mencari keberkahan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul dihayati. Ya Allah, mudah-mudahan amalan yang akan kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Engkau ya Allah, diberkahi oleh Engkau ya Allah. Maka harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah ini Bapak Ibu, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak berarti menyepelekan Allah. Bahkan bisa termasuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah ini Bapak Ibu, ya al-istihza'u fillah. Menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah karo dolanan. Kemudian pas ngibadahi juga sekarepe dewek. Ini. Ya. Sama lah ya, ketika ada atasan atau orang tua anaknya minta sesuatu tapi nganggo karepe dewek, kira-kira seneng apa enggak jadi orang tua? Ya enggak seneng lah. Long jaluk malah karepe dewek kayak gue diperintah wong tuana lagi ngendikan malah nyelimur dolanan HP bae. Ya kesuara kira-kira. Lah, sida aweh apa ora? Ya aweh tapi karo kesuh awe. Nah itu bisa jadi enggak berkah, bisa jadi tetap kita dikasih sama Allah tapi tidak dengan keberkahan. Itu Bapak Ibu. Makanya kan rezeki itu kan ada yang halal, ada yang haram, ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Halal iya, tapi bisa jadi halal itu tidak berkah. Bisa jadi. Lah ini Bapak Ibu,
Halal tapi enggak berkah. Yang kita carikan halalan thayyiban mubarakan. Halal, apik, berkah, kan gitu. Tidak hanya sekedar halal. Ini Bapak Ibu. Maka dagang bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah nih, gitu kan? Ini luar biasa. Mau sholat, meskipun tidak ada dalil secara khusus, ini secara umum. Meskipun tidak bismillah juga sholatnya sah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saat sholat saya khusyuk ya Allah. Ya, dalam hati. Saya sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ulama sepakat, sudah saya jelaskan dulu ya tentang niat ya. Jadi ulama sepakat. Niat itu sah ketika ada di dalam hati, tidak dilafalkan. Sepakat itu. Ulama sepakat. Niat itu tidak sah kalau hanya diucapkan di lisan saja. Di hatinya berbeda. Kemudian ulama berbeda pendapat ketika di hati dan di lisan diucapkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ini ulama berbeda-beda pendapat. Kalau saya jelas mengikuti pendapat yang di hati, karena itu disepakati oleh para ulama. Di hati semuanya ulama mengatakan sah, tidak ada yang menyelisihinya. Itu Bapak Ibu. Jadi niat cukup di dalam hati. Tidak ada lafal tertentu. Nah, ini semua ulama sepakat sahnya. Maka itu lebih aman. Orang nanasing menyelisihi. Ya di dalam hati, saya sholat subuh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Sholat subuh karena Allah dalam hati. Nah ini Bapak Ibu. Ya, maka tabarruk mencari berkah. Kedua apa? Mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim berarti perbuatan berikutnya dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka kesadaran bahwa kita itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai sudah bismillahirrahmanirrahim kemudian amalan-amalan berikutnya perbuatannya ternyata tidak menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Ternyata berikutnya malah dia lebih cenderung kepada perilaku penghambaan diri kepada selain Allah. Menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada harta, gitu kan? Itu tadi. Ya, dagang. Jadi mulainya mangkat bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Anak adzan santai baik gitu kan? Ya. Dijamak gampang temen gitu loh. Lah itu kadang-kadang apa mempermudah ya. Padahal punya kesempatan, dahulukan Allah. Itu loh. Nah, dahulukan Allah. Banyak Pak ya. Banyak itu ya ceritanya kan. Orang penjual apa ketika adzan tinggal betul-betul dagangannya lah wis ana nasi nyolong yang ngono kayak gitu loh ya. Pasrahkan sama Allah. Nah, itu juga keliru sebetulnya. Ya jadi tinggal begitu saja, ditutupilah kayak gitu loh. Ya. Ditutupi itu tawakalnya yang salah. Kalau kemudian tinggal piung tok, ya dikunci motore, ditutupi dagangannya, disit gitu ya, baru berangkat ke masjid. Nah ini banyak kisah seperti itu. Dan ternyata apa? Berkah insya Allah rizkinya. Nah ini Bapak Ibu, itu ya. Jadi karena apa? Mengagungkan Allah. Allah didahulukan. Ketika kita sedang aktivitas dunia, mencari nafkah, kerja dan sebagainya, maka tetap kita mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada panggilan Allah, ya kita penuhi. Tapi kenapa masih banyak orang yang sedang sibuk kayak gitu dipanggil oleh bupati, langsung datang. Dipanggil camat, langsung datang. Tapi dipanggil Allah, cuek saja, malah disemayani. Gusti Allah disemayani gitu loh. Ya Allah. Ini Bapak Ibu. Ini bentuk-bentuk seperti ini ya. Bagaimana kita akan mendapatkan hikmah. Bagaimana kita akan mendapatkan asar buah ya daripada sholat. Maka mari kita perbaiki Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian ketiga, mengusir setan. Karena ia akan lari ketika disebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Mengusir setan. Jadi kita dengan bismillahirrahmanirrahim, hati kita terpaut kepada Allah. Termasuk nanti ada perlindungan. Nah maka
insya Allah ya setan akan tidak mudah. Apalagi kita betul-betul ikhlas bismillahnya. Itulah yang akan menjaga kita. Karena setan apa? Tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi demi keagunganmu ya Allah, kata iblis, akan aku goda semua umat manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bismillah itu ya betul-betul lambang keikhlasannya betul-betul harus karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah betul. Nah ini. Dengan seperti itu iblis tidak akan bisa menggoda kita. Itu pernyataannya iblis sendiri. Ya. Jadi tidak bisa menggelincirkan orang-orang yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya Bapak Ibu. Okay. Kemudian yang keempat, menampakkan perbedaan dengan kaum musyrikin yang biasa membuka pekerjaan mereka dengan menyebut berhala atau nama-nama makhluk lainnya yang mereka sembah. Ya, ada demi Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Itu orang-orang musyrik dahulu. Ya. Nah umat Islam ya tidak boleh mengikuti cara-cara seperti itu. Ya. Tapi kita memulai perbuatan itu dengan membaca asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda dengan mereka. Kita kembalinya kepada Allah. Kita minta berkahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kemudian yang kelima, menimbulkan rasa aman bagi orang yang merasa takut dan menunjukkan pengucapnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimbulkan rasa aman dan menunjukkan yang mengucapkan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diucapkan dengan ikhlas. Nah ini bukan hanya di bibir saja. Iya kan? Jangankan dengan apa namanya? Dengan manusia kan banyak orang yang hanya di bibir saja. Ngakune cinta padahal benci, ngakune melu padahal ora, anu kur ngarah duit tok. Ya anak iki lho. Kowe wong kanak-kanak Pak. Nek wong kene ya ora. Ya. Ngarah duit tok lho. Alah ngakune melu jebule noblose liyane gitu loh. Allahu Akbar gitu loh. Ini enggak boleh terjadi kayak gitu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi rasa aman. Insya Allah ketika bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita merasa saya bersama Allah, saya menyertakan Allah. Dengan Allah pasti aman. Nah ini Bapak Ibu. Okay. Kemudian yang keenam, pengakuan ikrar atas ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas nikmat yang diberikan kepada kita serta permohonan pertolongan kepadanya. Lah ini dengan bismillahirrahmanirrahim itu sudah termaksud di dalamnya apa? Pengakuan ikrar atas ketuhanan Allah. Oh ya ilah kita, tempat bergantung kita, tempat kembali kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur hidup kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus tunduk patuh kepadanya. Nah ini pengakuan seperti itu. Dan juga bersyukur atas nikmatnya dengan bismillah, alhamdulillah ya. Jadi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ya. Kemudian permohonan pertolongannya dengan bismillah otomatis merupakan bentuk permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bapak Ibu. Yang ketujuh terakhir, mengandung nama asma Allah, penyebutan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan dianjurkan ketika kita mohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa supaya menyebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Itu masyru' disyariatkan. Oleh karena itu insya Allah ketika kita akan berusaha berbuat apapun, kemudian kita kembali mengucapkan asma-asma Allah, maka itu adalah suatu kemuliaan yang akan diberi penghargaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, okay. Itu 4 faedah basmalah ya di dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam jilid 1 halaman 4 dan 5 karya Syekh Ali As-Sobuni. Nah itu Bapak Ibu, okay. Baik, setelah itu ya, di dalam hati niat saya sholat apa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lafadznya tidak tertentu, yang penting ada niat di dalam hati. Saya ini sholat apa karena Allah ya, sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bismillah, sudah sholat, berarti konsentrasinya enggak kemana-mana ini. Lupakan semuanya ya.
Lupakan semuanya sudah. Konsentrasi kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan bisa khusyuk ya. Nah, konsentrasi full kepada Allah. Baru kemudian apa? Takbiratul ihram pada posisi berdiri. Nah, ini Bapak Ibu. Pada posisi berdiri, pada posisi kita gagah-gagahe. Itu nggih. Pada posisi berdiri kan posisi lagi ya nek masih bisa berdiri tegak. Itu kan orang lagi gagah-gagahe kan. Wong nek mandan mulai bungku gitu kan. Oh, wis mandan tua gitu kan. Jalan wis ora bisa degek. Orang kadang-kadang itu penuh kesombongan gitu kan. Nek wong lagi kuat-kuatnya kan sombong biasanya. Wong sombong kan apa lambangnya apa? Membusungkan dada, degek, dengar kayak gitu kan. Wah, degek, dengar. Apa kacak pinggang, melakukan ya usun. Biasanya kayak gitu loh. Wong gemagus gitu kan ya. Di hadapan Allah nggak boleh kayak gitu meskipun kita pada posisi puncak. Pada posisi puncak sekalipun, posisi lagi sugih-sugih misalnya, posisi jabatannya lagi dhuwur-dhuwure, orang kena nggo sekarpet dewek. Main tembak sekarpet dewek, nggak boleh. Tembak deneng. Gue kan Rambo ya, Rambo. Nah, ya Allah, nggak boleh. Kalau orang sholat ngerti posisinya seperti itu. Ya Allah, sedang berdiri tegak, so posisinya wah lagi luar biasa nih. Tetap pandangan, tundukkan pandangan. Nggak boleh dengar, nggak boleh dilarang sholat itu dengar, nggak boleh. Kemudian nggak boleh tengok-tengok. Maknanya apa? Ya harus fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agi sholat tengok-tengok, asih mikirna, liane, asih kepengin weruh liane, ya asih jajal ke sholatnya kayak apa? Agi sholat yang ini. Wow, sholat ora bener kayak. Wah. Agi sholat kayak gini udah. NU, singkane. Muhammadiyah kayak. Wah. Tasawuf akhir, kayak uruwer. Malah ngurusi wong liya. Enggak boleh. Lah ini Bapak Ibu. Ini maknanya seperti itu. Kita harus fokus betul-betul kepada Allah. Ya, menghilangkan kesombongan, tundukkan diri kita. Nah itu betul-betul nunduk, ya. Kemudian jaga. Ada yang mengatakan ini menempel kalau Imam Syafi'i ya di sebelah kiri, jaga hati gitu loh. Nah tangan ini biar nggak kemana-mana, ya. Dan ini menunjukkan apa? Kalau mati juga bersedekap. Ingat mati gitu loh, disedekapkan. Ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sedang sholat saja nggak ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, udah kepriwe. Itu Bapak Ibu. Kalau sedang sholat saja nggak ingat mati, nggak ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Agi sholat besi gemagusan. Siap kepriwe uripe gitu loh. Ya Allah, apa maning nang di luar sholat gitu kan? Nang di luar sholat kepriwe sih? Apa maning di luar sholat itu loh. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ya Allah, ini suatu makna yang menurut saya sangat luar biasa sungguhnya ya. Jadi pertama itu betul kita berdiri kondisi apapun ya, pandangan ke arah tempat sujud gitu ya. Kemudian Allah kita agungkan asma Allah ya. Bersamaan dengan kita mengangkat tangan ya. Ada macam-macam ya. Ada yang di sini, ada yang sepundak, ada yang sedada ya. Ada yang setinggi telinga. Kalau saya pakainya ini di Muhammadiyah pakainya setinggi telinga, ya. Ya, kemudian ada pendapat yang lain setinggi pundak, ada yang setinggi dada. Ini yang paling lemah dasarnya, dalilnya, ya, yang sedada. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi Allah